Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat ke-38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini menetikan kepada ayat yang ke-37, dikatakan undangan Tuhan Yesus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi bagaimana caranya supaya orang bisa dipuaskan dahaganya? Menurut firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengundang kepada khalayak ramai yang sedang merayakan perayaan pada waktu itu. Dan firman Tuhan ini sebenarnya ada dua, tentang haus akan kebenaran dan haus akan dahaga minum yang kita minum setiap hari, yang merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia. Manusia ini setiap hari harus minum. Tubuhnya ini karena terdiri dari 60% itu terdiri dari zat cair. Dan ketika kita bisa melihat bahwa keperluan tubuh kita ini setiap hari paling tidak itu ada 2 liter air yang harus kita minum supaya kita ini bisa tetap sehat. Dan kalau kita kurang dari itu, maka tubuh kita akan menjadi dehidrasi. Dan ketika dehidrasi akan muncullah beberapa penyakit yang akan menimpa tubuh kita. Tapi saudara, setiap kali kita minum, kita sudah hilang hausnya, tapi kemudian kita juga akan haus lagi. Dan itu terus kita lakukan setiap hari itu, kita terus harus minum ini. Saudaraku, Mazmur berkata, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah dan lesu di dalam diri mereka. Ini merupakan kebutuhan yang kedua dan yang terpenting dalam kehidupan manusia, bahwa manusia itu bukan hanya haus karena tubuhnya perlu minum untuk menyehatkan badan jasmaninya, tapi manusia juga butuh yaitu minum yang rohani untuk keperluan jiwanya. Maka dari itu kebutuhan kedua hal ini harus bersama-sama, dan semua itu sebenarnya sudah terpenuhi melalui Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, ada yang kita pertama ini, kita akan belajar firman Tuhan itu, yaitu kita minum air ini adalah pemberian Kristus. Setiap manusia itu membutuhkan air, tetapi begitu kita sudah biasa minum air setiap hari, sepertinya kita ini dengan kebiasaan yang meminum air, begitu harus minum air, kita lupa akan pencipta air itu sendiri, dan kita lupa akan siapa yang menciptakan air itu. Dan ketika kita bisa melihat firman Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 16, di sana dikatakan, dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dan apalagi dengan air yang kita minum ini, dan minum terus menerus, itu kita butuhkan
Tuhan Yesus yang menciptakan kita, yang Tuhan Yesus itu yang menciptakan air untuk keperluan kita. Kita sudah terbiasa minum air itu sampai lupa akan yang menciptakannya. Kita bisa membeli air, itu kan manusianya yang bikin seperti itu. Tapi pada dasarnya air itu diberikan oleh Tuhan gratis, tapi manusia lah yang mengolahnya dan itu bisa menjadi mahal. Saudaraku sekalian, ini adalah kebutuhan air untuk tubuh kita itu memang mudah, kita bisa memenuhinya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang mungkin adalah memangnya Yesus itu yang menciptakan air itu kan dulu tidak ada saksinya. Siapa saksinya kalau Yesus itu menciptakan air? Nah, sekarang apakah Yesus itu bisa menciptakan air yang seperti itu? Saudaraku sekalian, kalau saudara melihat di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 di sana, akan saudara teliti dan belajar di sana akan mengetahui bahwa Yesus itu memang yang menciptakan air. Dalam pernikahan di Kana itu, kebiasaan pada zaman itu orang menikah di negeri Israel itu, yaitu selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu minuman yang terpenting di sana itu adalah anggur. Dan anggur inilah yang disebut anggur pesta dalam pernikahan. Dan itu sudah kebiasaan pada zaman itu. Dan ketika dalam pesta itu biasanya orang menyediakan anggur itu hari pertama itu anggur yang biasa sampai hari yang ketiga. Barulah hari yang keempat sampai yang ketujuh itu biasanya anggur yang lebih enak yang disediakan oleh tuan rumah. Tetapi ketika kita melihat dalam peristiwa itu, rupanya dalam pernikahan itu ada sesuatu yang terjadi, bahwa mendadak air anggur yang dipersiapkan itu habis, sedangkan beberapa hari itu pernikahan tetap harus berlangsung. Dan kondisi yang seperti itu menjadi kekalutan yang luar biasa dalam yang melakukan pesta pernikahan itu, terutama orang-orang yang melayani menyediakan anggur itu tahu persis bahwa anggur itu sudah menipis dan sebentar lagi habis. Dan ketika Tuhan Yesus sudah waktunya, Dia juga memberkati pernikahan itu, yaitu dengan memerintahkan pelayan itu untuk memasukkan air biasa di dalam tempat air anggur itu berada. Setelah penuh, kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa? Sekarang ceklah dan berikanlah kepada mereka. Dan ketika orang-orang itu melihat menikmati anggur itu, mereka sangat terkejut. Justru air anggur yang sekarang diberikan itu malah air anggur yang luar biasa enaknya. Dan semua itu mengatakan apa? Ini anggur sampai hari pertama sampai hari terakhir semua enak, dan yang terakhir ini lebih enak. Dan orang-orang itu mengerti peristiwa itu terjadi di depan pelayan-pelayan dalam pesta pernikahan itu. Nah, saudara, rupanya bukan hanya sederhana seperti itu air biasa diubah menjadi anggur dan kemudian dinikmati. Tapi saudara, kalau saudara belajar itu kimia, ilmu kimia, saudara akan tahu unsur air itu H2O itu dirubah oleh Tuhan di dalam satu air anggur itu yang begitu luar biasa. Air anggur itu terdiri dari gula, bisa bayangkan H2O dirubah menjadi gula. Dan kemudian di dalam air anggur itu juga ada gas, ada etanol, dan juga ada zat-zat kimia yang lainnya yang dijadikan satu dalam kecepatan yang luar biasa, akhirnya menjadi anggur itu. Itu membuktikan bahwa Yesus itu memang yang menciptakan air, dan Tuhan Yesus juga berkuasa merubah air menjadi anggur tanpa melalui proses kimia yang begitu rumitnya. Nah, saudara,
anggur yang ini. Ini membuktikan bahwa air itu memang Tuhan Yesus yang membuat, dan air yang kita minum setiap hari ini adalah Tuhan Yesus yang membuat, sehingga kita bisa menghilangkan haus kita bisa menghilangkan haus dahaga dalam tubuh kita. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baiknya menciptakan air itu, sehingga kita bisa menikmati setiap harinya itu. Oh saudara sekalian, dan itu bisa terpenuhi bagi kita. Tapi bagaimana hal yang kedua itu? Ketika berhubungan dengan jiwa manusia itu juga haus akan air kehidupan yang diberikan kepada Yesus. Ketika kita membaca dalam firman Tuhan di Mazmur pasal 63 ayat 2, di sana saya bacakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengatakan, pemazmur ini mengatakan bahwa jiwanya itu haus. Jiwa yang haus itu tidak bisa dipenuhi oleh seluruh kebutuhan manusia di dunia ini. Mungkin manusia itu ingin bahagia. Kalau ingin bahagia, oh gampang, masuklah ke bioskop, dan kemudian setelah melihat bioskop, wah dia bahagia. Tapi kemudian sampai di rumah menjadi pusing lagi, karena ternyata tidak bisa memuaskan tontonan itu. Mungkin manusia bisa bersenang-senang, mungkin dia bisa pergi rekreasi untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. Ketika mungkin di atas gunung atau di tepi danau atau di tengah lautan, dan mereka senang dan bahagia. Tapi sampai di rumah juga menjadi beda, dan kebahagiaan itu hanya sementara. Mungkin ada orang yang bahagia kalau mendapatkan harta yang luar biasa, mobil banyak, rumah bertingkat, dan semua kebutuhan terpenuhi. Tetapi semua kebutuhan itu ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan jiwa manusia yang haus, yang dahaga ini. Tapi saudaraku sekalian, kalau tubuh jasmani itu mudah untuk diselesaikan, mudah dipenuhinya, mudah untuk dapat memecahkan masalah kehausan, tinggal minum air, selesai. Tapi bagaimana dengan jiwa manusia? Jiwa manusia itu tidak ada orang yang dapat menyelesaikan kebutuhan manusia yang satu ini. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa jiwa itu memang lapar dan haus, tapi hendaknya lapar itu akan kebenaran, bukan akan hal-hal yang tidak baik, bukan hal-hal yang tidak benar. Jiwa manusia itu memang membutuhkan makanan yang begitu ekstra di dalam jiwanya, bukan saja selama dia hidup, tapi kebutuhan jiwa ini dapat dipenuhi untuk di masa yang akan datang. Bahkan dimasuki dalam kekekalan itu, jiwa manusia itu harus dapat dipenuhi, harus dapat diselesaikan melalui siapa? Tidak lain dan tidak bukan, harus melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itulah sebab Tuhan Yesus itu mengundang siapa yang haus dan lapar, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan air kehidupan itu pada siapa saja yang percaya kepadanya. Saudara melihat firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 39 tadi, bahwa air kehidupan itu diberikan. Ya, kalau air biasa Yesus yang menciptakan, tapi air bagi kebutuhan jiwa diberikan kepada Yesus. Yesuslah yang memberikan. Mengapa itu ada bedanya? Karena perbedaannya itu adalah air yang dibutuhkan bagi jiwa itu
adalah air yang sudah ada, yaitu melalui Roh Kudus. Firman Tuhan jelas mengatakan di ayat 39 tadi bahwa Roh Kuduslah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu untuk diberikan kepada manusia supaya apa? Dapat dipuaskan jiwanya. Air kehidupan saudara tidak akan bertemu dengan orang yang menjual air kehidupan itu, kecuali kita datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu memberikan air kehidupan bagi dahaga jiwa kita. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hati kita kecuali kita membutuhkan Tuhan Yesus. Belajarlah firman Tuhan. Baiklah firman Tuhan ini kita belajar setiap hari, setiap waktu. Karena firman Tuhan inilah yang memberitahukan kepada kita bahwa semua kebutuhan manusia itu terletak ada di tangan Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak datang kepada Dia yang memberikan kemampuan, memberikan kepandaian kepada kita, dan memberikan hikmat kepada kita supaya kita mengetahui kasih Yesus yang luar biasa itu? Dan mengapa kita tidak datang kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan bukti nyata bahwa Yesus itulah yang menciptakan kita? Bukan saja menciptakan kita, tapi Dia juga menciptakan segala keperluan dan kebutuhan kita di masa terlebih-lebih juga di masa kehidupan kita yang akan datang itu hanya ada di tangan Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Dia. Kalau kita mau minta kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita hari ini, tapi juga di masa akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu mengingatkan kita dan menyadari kita bahwa kita masih membutuhkan Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan akan kebenaran jiwa kita ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mau memberkati kami semua supaya firman itu